Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Minggu yang pertama kita memberikan persembahan buat Tuhan kita. Mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberikan persembahan ini Tuhan dengan sukacita di hati kami. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan untuk operasional Tuhan di tempat ini. Untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang siap memberi buat Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh, katakan pada Tuhan. Yesus, nama-Mu sungguh indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Kau sungguh. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh indah Engkau Yesus. Kami cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sendiri pujikan, ku mau memujimu. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Glory, terima haleluya. semua pujian. Glory, haleluya. Kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Semua tutup mata, tidak ada yang membuka mata. Pribadi lepas pribadi, urusan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti asap. Sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Renungkan saudaraku, berapa lama kita akan hidup dalam dunia ini? Hanya seperti uap. Benar. Tetapi engkau diciptakan dalam kekekalan selama-lamanya. Sebab itu dia perlu datang ke dalam dunia untuk membereskan semua dosa yang terjadi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tak terbalas dengan apapun yang kami kerjakan. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemurahan-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Yang membebaskan kami dari segala ikatan, tipu daya dari si jahat. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama. Terima kasih, urapi kami semua tidak terkecuali. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua berkata, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Semua sehat? Iya. Puji Tuhan karena sudah masuki endemi. Jadi seperti flu biasa. Dan nanti boleh saudara kumpul-kumpul lagi. Ya, tapi saya sebagai gembala mengingatkan kepada saudara tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Dengan adanya saudara menjaga, kita sama-sama akan melayani, akan dilayani dengan nyaman. Baik saudaraku yang kasih, tidak terlalu panjang. Saya percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa buat saudara pagi hari ini. Ya, memasuki endemi ini. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Pastor Yosua silakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar jemaat KAB? Antusias? Just do it. Bapak Ibu masih ngantuk? Ya, kok lemas? Katanya antusias. Apa kabar KAB? Antusias? Just do it. Yes. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya mengucapkan Bapak Ibu selamat ya, karena seperti yang dikatakan Pak Gembala tadi bahwa pandemi akan menjadi endemi. Ya, karena itu nanti bulan Mei Bapak Ibu boleh lencer Bapak Ibu ya. Boleh pergi ke kampung halaman, boleh liburan ya kan. Asal syaratnya dari pemerintah apa? Harus sudah booster. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah booster? Lambaikan tangan. Wow. Nah bagi Bapak Ibu yang belum booster, saya sarankan Bapak Ibu untuk segera mendaftar Bapak Ibu. Kenapa beberapa orang tanya kepada saya, Koyos percuma booster, toh juga masih bisa kena COVID. Bahkan beberapa banyak sekali teman-teman justru karena booster langsung positif Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saya mau beritahu, saya belum booster juga positif Bapak Ibu. Tetapi bukan itu intinya,
Saya percaya bahwa pemimpin kita, Bapak Presiden Joko Widodo, kalau sampai menjadi pemimpin, menjadi presiden atas Indonesia, saya percaya bahwa Tuhan sudah menentukan. Yang percaya katakan amin. Nah, sebagai warga negara yang baik, yuk kita taati apa yang pemerintah anjurkan. Toh itu untuk kebaikan kita bersama. Yang percaya katakan amin. Ingat Bapak Ibu bahwa penyesalan itu selalu di akhir, kalau di depan namanya pendaftaran. Segera daftarkan Bapak Ibu untuk booster. Pak, untuknya vaksinnya apa? Terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu damai sejahtera, tidak terlalu banyak antri dan sukacita. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak hidup di dalam hukum Taurat, apalagi yang namanya liturgi. Ya, fungsi gereja ada 5, salah satunya liturgi Bapak Ibu. Liturgi adalah kegiatan ibadah yang mungkin sudah disiapkan untuk kenyamanan bersama. Jadi liturgi ini Bapak Ibu tidak menjamin kita menerima keselamatan. Yang setuju kata amin. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa, kok minggu pertama perjamuan kudus yang khotbah kok Yosua, kok bukan Pak Gembala, bukankah perjamuan kudus. Bapak Ibu, liturgi tidak menjamin apa? Keselamatan. Ya, saya percaya Bapak Ibu mau minggu pertama, mau baptisan apa namanya, perjamuan kudus dibuat minggu kedua, minggu ketiga, terserah. Tetapi liturgi dipakai supaya setiap kita bisa merasa nyaman untuk beribadah. Yang percaya katakan amin. Nah, siapa yang siap belajar firman Tuhan? Lambaikan tangan. Katakan oke. Nah, Bapak Ibu semuanya siapkan catatan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya sore kemarin, ada Yosef yang datang sore biasanya. Ya, jadi minggu lalu pasti tahu khotbah saya mengenai kuasa firman. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum, Bapak Ibu bisa mendengarkan di YouTube Bapak Ibu. Dan saya akan melanjutkan khotbah saya 3 minggu yang lalu. Yaitu dengan tema kuasa firman. Sama-sama katakan kuasa firman. Kalau Bapak Ibu mengenal saya suka eksposisi Bapak Ibu. Khotbah itu macam-macam, ada topikal, ada eksposisi dan sebagainya. Saya suka eksposisi, kenapa? Karena menurut saya bisa mengekspos apa yang penulis katakan kepada setiap kita semua atau kepada yang ditujukan. Nah, yuk kita sama-sama baca Roma 10 ayat 8 sampai dengan 10. Roma 10 ayat 8 sampai dengan 10. 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang warna biru kita baca 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Saya mau tanya, dekat itu apa sih? Dekat itu tidak jauh, ya kan? Dekat itu segera tiba. Tetapi Bapak Ibu saya kasih ilustrasi dengan sederhana Bapak Ibu. Seandainya saya lagi telepon papa saya dari Bali Bapak Ibu. Saya ada di Jalan Tegal Sari nomor 60 yaitu di tempat ini. Saya telepon sama papa saya, Pak sudah sampai mana? Lalu papa saya, oh ini udah mau sampai ke Tapang. Kira-kira jauh atau dekat? Masih jauh, oke. Lalu oke Pak hati-hati di jalan. Singkat beberapa waktu kemudian Bapak Ibu saya telepon lagi sama papa saya. Pak udah sampai mana? Ini mau masuk tol Probolinggo. Jauh atau dekat? Ada yang bilang dekat, ada yang bilang jauh. Oke, lalu beberapa saat kemudian Bapak Ibu saya telepon lagi. Pak udah sampai mana? Udah sampai Jalan Tegal Sari. Saya mau tanya, jauh atau dekat? Ada yang bilang jauh, ada yang bilang dekat. Lalu telepon lagi, Pak sampai mana? Lah ini Papa udah di depan pintu. Jauh atau dekat? Dekat atau jauh? Lalu saya lihat kalau papa saya di depan saya ini duduk di kursi ini kira-kira jauh atau dekat? Kalau papa saya di sebelah saya jauh atau dekat? Kalau nemplek jauh atau dekat? Berarti jauh dekatnya bukan tergantung jaraknya. Tergantung bagaimana ucapan kita. Betul? Tadi ada yang bilang Probolinggo dekat. Udah masuk tol, udah masuk pelabuhan Ketapang itu ada yang bilang dekat. Kenapa? Karena jalannya Bali itu sempit.
Betul gak sih? Sampai sini jauh atau dekat? Dekat. Sampai sini mana? Dekat, sini dekat. Lah sedekat itu piye? Dekat atau tidaknya tergantung pemikiran kita dan ucapan kita. Kalau kita berkata bahwa, oh sudah dekat, dekat. Tapi kalau kita katakan jauh, maka jauh. Maksudnya apa? Firman itu dekat kepadamu, firman itu sudah ada dalam kehidupanmu, asal engkau dengan mulut mengaku dan dengan hati percaya. Enak enggak sih jadi anak Tuhan? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah karena itu Bapak Ibu di dalam Roma ini, Bapak Ibu bisa lihat lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa Roma dibagi menjadi 4, saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Rasul Paulus ingin mengungkapkan kebenaran Allah, yaitu dalam Roma 1-4. Lalu Rasul Paulus ingin jemaat Roma meninggalkan manusia lamanya dan melangkah dalam manusia baru, yaitu dalam Roma 5-8. Lalu hari ini kita belajar bagaimana penggenapan janji Allah kepada Israel. Tetapi kalau Bapak Ibu belajar, kenapa sih kok sampai Rasul Paulus menuliskan firman itu dekat? Nah Bapak Ibu bisa lihat dalam Roma 10 ayat 1-2. Dikatakan seperti ini, saudara-saudara, keinginan hatiku, doaku, harapan Paulus supaya saudara-saudaranya apa? Diselamatkan. Kalau ada orang berdoa berharap saudaranya diselamatkan, berarti sebenarnya mereka tidak selamat. Kenapa mereka tidak selamat? Ayat 2 mengatakan, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat, sungguh-sungguh antusias, sungguh-sungguh luar biasa dalam melayani, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kerja keras boleh, kerja pintar boleh, kerja hebat boleh, tapi satu hal, kerja benar itu yang pertama. Sama-sama katakan kerja benar. Lalu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah melakukan dengan hati, kita percaya dengan mulut kita mengaku apa sih berkat yang kita terima. Roma 10 ayat 11 sampai dengan 13. Untuk mempersingkat waktu, karena hari ini ada baptisan, kata orang diganti namanya sendiri-sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat slide saya, warnanya biru, Bapak Ibu bisa ganti namanya sendiri-sendiri. Nah yang kita baca hanyalah yang biru dan yang kuning. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saya baca langsung Yosua yang percaya tidak akan dikecewakan. Ada di sini yang belum dapat nama? Oh, sudah dapat nama ya. Semuanya siap? Yang siap katakan wuhu. Oke, 2, 3. Yosua yang percaya tidak akan dikecewakan. Ia memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada Yosua yang meminta tolong kepadanya. Yosua yang berseru kepada Tuhan akan selamat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Inilah berkat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Lalu minggu kemarin saya khotbah dengan tema kesetiaan Tuhan. Sama-sama katakan kesetiaan Tuhan. Nah dimulai dari Roma 10 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ada kontradiksi dengan Roma 10 ayat 15 sebelumnya. Ayat Roma 10 ayat 15 Rasul Paulus mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Banyak orang di luar hari ini di tengah pandemi itu ingin mendapatkan kabar baik itu. Mereka ingin mendapatkan damai sejahtera tetapi tidak ada yang menceritakan. Tetapi di Roma yang ke-16, 10 ayat 16 mengatakan tetapi tidak semua orang telah apa? Menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami. Bapak Ibu bisa melihat mujizat dengan mata. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Tetapi masalah percaya dengan hati itu masalah pribadi. Engkau bisa melihat orang lumpuh berjalan, engkau bisa melihat orang sakit disembuhkan. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah melihat dengan mata orang yang mati dapat dibangkitkan. Tapi belum tentu Bapak Ibu percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yang kita baca Roma 10 ayat 16 ini sinkron di kitab perjanjian lama yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 1 berkata seperti ini. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya? Apakah saya terlalu cepat? Ya, Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
Bayangkan Bapak Ibu, bangsa Israel yang dipelihara Tuhan sampai tidak percaya dengan apa nubuatan tentang hamba Tuhan yaitu Yesus Kristus. Padahal kalau Bapak Ibu ingat dari kitab Kejadian Bapak Ibu, bahwa Yakub menjadi Israel diselamatkan. Lalu Israel Bapak Ibu harusnya bangsanya mati, tetapi karena Yusuf dibuang, mereka diselamatkan, betul? Mereka kembali Bapak Ibu jadi budak karena Musa, mereka dibebaskan. Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, pada saat perjalanan Bapak Ibu harusnya mereka mati. Mereka melihat 10 tulah, mereka lihat bagaimana air terbelah. Mereka melihat bagaimana mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Ada yang namanya mana. Mereka melihat bagaimana tembok Yeriko runtuh. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak percaya. Halo? Mereka nggak percaya Bapak Ibu. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Ini kalau Bapak Ibu baca ini di Babel Bapak Ibu. Memang Tuhan sedang memproses Israel. Karena perlindungannya disia-siakan. Anugerahnya disia-siakan. Nah perhatikan Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya terjadi? 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Yesaya 53 ayat 3 betul ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saya kasih warna biru, biasa itu apa sih? Sering. Bayangkan Bapak Ibu bahwa Tuhan sendiri, Kristus sendiri berkata, aku sering menderita. Penderitaan Yesus adalah dia menyertai, tetapi manusia tidak kembali mengucap syukur karena penyertaannya. Berapa banyak dari antara kita seperti itu. Kita terima mujizat. Weh, aku dapat tender ini, mujizat Tuhan. Aku sembuh dari COVID, mujizat Tuhan. Ayo ke gereja, ono COVID. Lah bulet, ayo Bapak Ibu. Nah ini terjadi Bapak Ibu. Lalu apa? Sehingga orang menutup mukanya. Sama-sama kata menutup mukanya. Ayo semuanya mukanya ditutup. Artinya apa? Malu. Benar gak sih? Malu mengakui bahwa dialah yang menyertai kita. Wah Bapak Ibu, lalu dituliskan apa? Tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan apa sih? Tidak menjadi prioritas. Nah, bukan hanya di perjanjian lama. Bukan hanya di perjanjian baru. Tapi di hari-hari ini masih terjadi. Contoh yang modern zaman now. Lihat nih, fenomena pandemi. Saya mau beritahu, pandemi sudah menjadi endemi. Betul ya? Ini menjadi pandemi berikutnya. Ibadah online tetap online. Loh, bayangkan Bapak Ibu kita dengerin khotbah, Pak Gembala khotbah ya kan mengenai anugerah Tuhan dan sebagainya. Kalau ada telepon masuk tetap diterima. Ada SMS masuk tetap diterima. Belum ada askah tinju. Tahu ya, tahu ya. Ya, belum ada pertandingan. Lihat inilah khotbah nanti besok masih bisa. Nah, ini terjadi. Ada juga yang offline online. Puji Tuhan, ibadah jam sore tidak ada yang pegang handphone. Enggak ada tepuk tangan. Siang, sorry. Ibadah siang tidak ada yang pegang handphone. Semuanya fokus kepada firman Tuhan. Yuk tepuk tangan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ibadah streaming yang tidak maksimal. Saya kasih gambar ini Bapak Ibu. Ada orang sepeda motoran sambil ibadah online. Coba bayangkan. Boleh enggak Pak? Loh berarti enggak boleh tak Pak kalau ibadah online sambil nyetir mobil. Boleh, bagus. Tapi alangkah baiknya kita menyediakan waktu. Bukankah Tuhan sudah sediakan waktu yang luar biasa? Yuk hanya 1,5 jam, maksimal 2 jam. Kita luangkan waktu, fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah fenomena yang terbaru akhir-akhir ini adalah yang namanya ibadah streaming yang menjadi alasan. Pak Gembala jalan-jalan ke Pasar Atom. Aduh, suwe gak ketok. Semua sehat, suami sehat, anak-anak sehat. Kok lama gak ketok? Ayo kamu sekarang ibadah di mana? Oh aku online. Oh ya apa online? Dateng aku wis onsite. Oh iya Pak, aku rokok Pak lek wis onsite. Tapi aku online sih Pak. Apa aku wedi Pak ambek COVID. Tapi melaku nang Pasar Atom. Di Pasar Atom gak ada COVID. Nah gereja ono. Lah maksud lo? Loh ini fakta yang terjadi loh Bapak Ibu. Bapak Ibu ayo ke gereja. Aduh streaming sih. Ayo ke gereja. Aduh streaming sih. Ayo ke gereja. Aduh streaming.
streaming sih. Padahal belum tentu juga ibadah. Loh, bener nggak? Bapak Ibu online jujur bagus nggak? Bagus. Kalau terpaksa online Bapak Ibu. Tapi kalau enggak, saya mau beritahu gangguannya banyak. Belum iklan Tokopedia, belum iklan Shopee, belum iklan Bapak Ibu. Yang tersinggung katakan, heeh. Halo, Yesaya 53 ayat 45. Tapi ke Bapak Ibu, tahu enggak Bapak Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita baca, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Wah Bapak Ibu, mungkin kita malu. Mungkin kita terus mencari alasan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Penyakit kita yang ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan yes. Nah sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pak, kemarin saya di Radio Sangkakala ada yang telepon. Pak, saya ini sudah baca renungan. Saya hampir setiap hari dengerin khotbah di YouTube. Bagus gak? Bagus. Semua lagu-lagu saya nggak ada lagu-lagunya lagu-lagu yang dunia. Semuanya lagu rohani. Bagus gak? Bagus. Pak, kurang tak Pak? Nggak perlu lah Pak aku baca Alkitab. Saya mau beritahu, mending kau utamakan baca firman dulu daripada engkau baca renungan dan dengerin khotbah. Betul nggak? Karena di saat engkau mendengar khotbah, saya mau beritahu, ada sesuatu yang dalam dirinya yang dituangkan di dalam firman. Tapi firman itu berbicara kepada kita. Yang percaya katakan amin. Baca firman Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, dunia semakin gila. Sama-sama katakan dunia edan. Termasuk pendeta. Bayangkan Bapak Ibu ada beberapa pengajaran, kemarin saya di kontak minggu lalu. Ada sekte sesat dari Korea sana Bapak Ibu. Dia mengklaim bahwa gembala bidangnya adalah Mesias. Luar biasa. Ya, lalu dia mengklaim bahwa hanya gerejanya saja yang masuk ke surga. Semua gereja termasuk KAB nggak masuk surga. Oh bukan kurang ajar Bapak Ibu. Lalu beberapa waktu minggu lalu juga Pak Gembala dinubuatkan. Bukan dinubuatkan. Ya dinubuatkan katanya. Pak saya melihat Pak Gembala, Pak Yohanes Gunawan, Gembala GB Keluarga Allah Blessing. Kena stroke. Oh bukan kurang ajar Bapak Ibu. Dasarnya mana? Betul atau betul? Perhatikan baik-baik. Ini barusan saya dapat kemarin. Seorang pendeta. Siapa tahu ada pawang hujan di Mandalika. Pendeta nggak mau ketinggalan. Bayang no. Keadilan, kesetiaan, kerendahan hatian melayani doa menghentikan hujan. Badai, gempa, sakit, mendatangkan hujan juga bisa. Dan lain sebagainya. Kami juga melayani doa untuk pengampunan dan keselamatan dari dosa. Layanan ini terbuka untuk semua agama dan semua aliran. Pendoa melayani dengan karunia penglihatan atau kenabian. Ayat Alkitab dicantum nom. Yoel 2:28. Gendeng Bapak Ibu. Loh bener gak sih? Cari duit. Bapak Ibu gak usah neko-neko Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan cukup dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan kasih karunia Tuhan. Cukup bagiku. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitablah yang harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Engkau mengenal Alkitab, engkau membaca firman Tuhan. Percayalah, kehidupanmu akan diubahkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya bacakan ya bagi Bapak Ibu yang suka nubuat-nubuat. Langsung saya ngomong Bapak Ibu. Loh karena saya mau mengajarkan yang baik dan benar, betul kan? Yang suka nubuat-nubuat, ayo kamu pergi ke sana, pergi ke sono, pergi ke sana. Si angele, ya kan?
Yuk, 1 Yohanes 4 ayat 1, bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara yang tercinta, janganlah percaya kepada semua orang yang mengaku mempunyai roh Allah. Tetapi ujilah dahulu mereka untuk mengetahui apakah roh yang ada pada mereka itu berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi palsu sudah berkeliaran di mana-mana. Saya tidak bicara bahwa Tuhan berhenti bicara. Tuhan tetap berbicara sampai hari ini. Tetapi tidak mungkin jauh daripada firman-Nya. Yuk, TSI lebih keras Bapak Ibu. Saudara-saudara yang saya kasihi, 2, 3. Janganlah cepat percaya kepada seseorang yang mengaku bahwa dia menerima ajarannya atau nubuatannya dari. Bapak Ibu harus tahu. Saya mau beritahu Bapak, Pak, kesaksian dikit ya. Tadi pagi gak ada. Bayangkan ada orang ngomong Bapak Ibu. Ya, ini keluarga saya pasti tahu Bapak Ibu. Kamu mau rukonya, usahamu laku? Mau, gini, bawa semangka. Puteri 7 kali, lalu dibanting dalam nama Yesus. Maksudmu? Lu ini ada tanya Pak Gem, tanya aja saya. Disuruh muteri bisnisnya, usahanya, setelah 7 kali, semongko itu dibanting dalam nama Yesus. Timbang mau banting kayak no aku. Dan hebatnya orang Kristen yang sudah dibaptis ikut SPS ini dilakukan. Lihat kanan kiri, bukan saya. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya? Amin. Nah, di waktu 15 menit ini saya masuk firman Tuhan. Jadi tadi masih pembukaan. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya ya? Ya, yuk kita belajar. Roma 11 saya akan lanjutkan. Tadi eksegesis Roma 10 ayat 1 sampai dengan selesai. Ya, sekarang saya masuk Roma 11 ayat 1 sampai 2a. Tema saya adalah kuasa kasih karunia. Sama-sama baca 2, 3. Kuasa kasih karunia. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. 2, 3. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Yang pertama Bapak Ibu bahwa kasih karunia menerima kita. Yuk baca 2, 3. Kasih karunia, next Bu Sen. Kasih karunia menerima kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu. Saya nggak tahu kehidupan masa lalu Bapak Ibu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa aku dulu orang berdosa. Aku dulu menyembah berhala. Aku dulu melakukan ini itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku pasti ditolak Tuhan. Hari ini ada kabar baik. Tuhan tetap menerima engkau. Pak, tapi Pak, aku ini merasa bahwa Tuhan gak melihat aku. Siapa bilang? Tuhan selalu menerimamu. Bahkan dia mati untuk setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yuk kita baca Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 37. 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, ini perkataan Yesus ya. Akan datang kepadaku. 2, 3. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mungkin suami menolak Anda. Mungkin istrimu menolakmu. Mungkin anakmu menolak kamu. Tapi hari ini saya mau beritahu. Tuhan tetap menerima engkau. Pak, tapi masalahku gak selesai-selesai. Tuhan sedang berproses untuk engkau supaya dapat terbang lebih tinggi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, ada beberapa tokoh di Alkitab Bapak Ibu. Ya, ada orang kusta dalam Matius 8, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Orang kusta ini dihindari. Tidak ada yang mau mendekat kepada dia. Tetapi di saat dia datang, dia sujud menyembah dia, menyembah Tuhan. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan gak berkata, enggak Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, aku mau menerimamu. Disitulah kesembuhan terjadi. Lalu Bapak Ibu selanjutnya, Sakeus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, Sakeus ini pendek Bapak Ibu, tidak disukai orang. Tetapi Tuhan berkata, aku mau menumpang di tempatmu. Ya, aku harus menumpang di tempatmu. Lalu mulailah ngoceh-ngoceh Bapak Ibu orang-orang. Orang bersungut-sungut, ia menumpang kepada orang berdosa. Tapi Yesus berkata, aku harus menumpang di tempatmu. Dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Mungkin orang menolak, tapi Tuhan tidak pernah menolak. Yang percaya katakan amin. Lalu dikatakan lagi Bapak Ibu dalam perempuan Samaria di Yohanes 4. Pada saat itu Tuhan haus dan berkata, berilah aku minum.
Kaget Bapak Ibu orang Samarianya. Dia berkata, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu Tuhan menawarkan air kehidupan. Karena orang yang minum airnya tidak akan haus lagi. Lalu orang Samaria ini berkata, aku mau. Oke, panggillah suamimu. Aku gak bersuami. Suamimu 5. Ya kan? Dan yang tinggal kepadamu hari ini itu juga bukan suamimu. Tetapi ada penerimaan daripada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi saya gak tahu apa yang terjadi. Tapi hari ini saya beritahu ada kabar luar biasa. Tuhan mencintai engkau dan Tuhan menerima engkau apapun yang terjadi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Adrian Rogers berkata, grace is God's acceptance of us. Faith is our acceptance of God accepting us. Kasih karunia adalah Tuhan yang menerima kita. Setuju? Tetapi iman adalah kita menerima anugerah Tuhan. Kita menerima Tuhan yang menerima kita. Nah Bapak Ibu, percayalah manusia ini gak ada api tapi semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, oke tepuk tangan, silakan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama kuasa kasih karunia menerima kita. Yang kedua yaitu kasih karunia menuntun kita. Sama-sama kata menuntun. Roma 11 ayat 2 sampai dengan 4. Jadi saya lanjutkan terus pembacaannya Bapak Ibu. Allah tidak menolak umatnya dan dipilihnya. Atau apa kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia. Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Ini perkataan Elia. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin apa? Mencabut nyawaku. Gak ada orang, aku seorang diri. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan. Ayat yang keempat. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan berapa? 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu belajar firman Tuhan itu enak, sama-sama katakan enak. Siapa yang hari ini baca firman pakai yang namanya smartphone, handphone? Nah kalau Bapak Ibu baca Roma 11 ayat 3, biasanya ada bintang. Bintangnya kliken Bapak Ibu. Nah itu akan nyambung sinkron kepada 1 Raja-Raja 19. Nah ini adalah kisah mengenai Elia. Apa sih yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu? Bahwa Elia ini sedang kabur. Nah kalau Bapak Ibu baca 1 Raja-Raja yang ke atasnya. Padahal barusan terima mujizat loh Bapak Ibu. Ayat 18 kalau nggak salah. Baru terima mujizat. Baru ayo kamu menyembah Baal. Orang itu nari-nari. Ayo Baal terima persembahanku. Gak diterima. Tapi Elia cuma Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa engkau yang berkuasa. Api langsung ambil korbannya. Mujizat nggak? Mujizat. Ada masalah? Kabur Elia. Siapa di sini pernah terima mujizat lalu menghadapi masalah kabur? Jangan angkat tangan. Itu manusia loh, bener gak? Aku terima mujizat, ada masalah, mau wis aku tak belayu. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kalau Bapak Ibu ditanya, kerjaanmu apa? Jawabannya apa? Oh aku kerja ini, oh aku lagi ini. Kamu ngapain? Aku lagi ini. Tapi jawabannya gak nyambung Bapak Ibu. Jawabannya ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya, minta pembelaan. Betul gak sih? Ya kalau Bapak Ibu baca teksnya kan udah kelihatan. Berarti minta pembelaan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam. Karena orang Israel itu meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Tuhan aku megare indil-indil. Dewean ya kan. Sendirian. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia sedang kabur dari Isabel. Ya, lalu firman-Nya Tuhan berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan meninggalkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Maksudnya tidak ada Tuhan. Nah ini pentingnya Bapak Ibu baca banyak versi. Ya, maksudnya adalah Tuhan tidak menampakkan diri pada saat angin-angin itu. Paham ya? Ya.
Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datang, bunyi angin sepoi-sepoi. Bahasa ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Kenapa dia menyelubungi mukanya? Sederhana, karena takut. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Pertanyaan yang sama keluar dari Tuhan. Apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Sama gak pertanyaannya? Dan jawabannya juga sama. Jawabnya aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Elia. Pergilah. Yuk kita baca yang warna kuning. 2, 3. Pergilah. Kembalilah ke jalanmu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak tahu harus kemana. Bapak Ibu gak tahu, Tuhan aku mau harus apa lagi. Gak ada jalan keluar. Saya mau beritahu, di saat engkau membaca firman Tuhan, engkau menerima anugerah Tuhan. Tuhan menuntun engkau ke jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya nggak tahu apa masalahnya, tapi saya yakin dan percaya jalan Tuhan di atas jalanku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, Smith Wigglesworth mengatakan seperti ini. The power of God, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, di saat engkau percaya kepada Tuhan, will take you out of your own plan. Akan mengeluarkan engkau dari rencanamu sendiri. Dan akan membawa engkau kepada rencananya Tuhan. Rencana Tuhan mungkin Pak, rencana Tuhan itu gimana Pak, susah atau enggak? Percayalah, rencana Tuhan selalu rancangan yang damai sejahtera. Pak tapi gak bisa instan Pak, aku pengen instan Pak supaya bisa cepet gitu loh Pak. Bilang ih murah banget. Nah jangan Bapak Ibu, nanti jadinya ih lama banget gitu. Yang nonton TV pasti tahu. Yuk bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Supaya cepat, yang saya garis bawahi, yang warna kuning diganti apa? Namanya sendiri-sendiri. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan haleluya. 2, 3. Tuhan memberkati Yosua dan melindungi Yosua. Tuhan menyinari Yosua dengan wajahnya dan memberi Yosua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Yosua dan memberi Yosua damai sejahtera. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Pemain musik bisa maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Ya, yang pertama apa? Kasih karunia menerima kita. Yang kedua apa? Kasih karunia menuntun kita. Ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga, kasih karunia menyadarkan kita. Banyak orang gak sadar loh dia udah terima kasih karunia. Yuk kita baca. Roma 11 ayat 5. Ya saya selesaikan langsung sampai ayat 10. Bapak Ibu menyimak baik-baik. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa Israel menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Sekali lagi ya, Roma ini karena orangnya katanya giat tetapi gak terima keselamatan. Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Terpilih ini apa sih? Orang yang menerima anugerah Tuhan. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Ayat 8-10. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Sudah ada dalam zona nyaman. Memberikan mata untuk tidak melihat. Punya mata tapi gak punya visi. Dan telinga untuk tidak
mendengar, wes diomongi, tetap ngeyel sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat. Zona nyamannya menjadi jerat. Yang ada menjadi jerat, yang kelihatan menjadi jerat. Dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus menerus memungut. Tanpa anugerah Tuhan, engkau tidak bisa melihat secara keseluruhan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Pada suatu hari di sebuah kelas Bapak Ibu, ada anak ateis yang tanya kepada pendeta. Pak Pendeta, katanya Tuhan itu baik, betul? Pak Pendeta, katanya Tuhan mati di atas kayu salib, betul? Nanti jangan lupa ya tanggal 15 Bapak Ibu kita akan mengadakan memperingati ya Jumat Agung jam 10 dan juga jam 5. Lalu anak ini bertanya, Pak, pertanyaan saya satu Pak, untuk apa kita percaya kepada Yesus? Lalu dengan bijaksana pendeta ini berkata seperti ini, engkau percaya Yesus supaya engkau menerima kasih karunia. Pak, buat apa aku menerima kasih karunia? Kasih orang tuaku cukup. Lalu pendeta yang bilang, supaya kita menerima keselamatan. Pak, buat apa aku menerima keselamatan? Aku udah hidup kok. Untuk apa engkau menerima keselamatan? Untuk apa setiap kita menerima keselamatan? Supaya kita tahu sebenarnya siapa diri kita. Engkau hanyalah debu tanah yang diciptakan oleh Tuhan. Engkau adalah manusia berdosa. Firman Allah berkata upah dosa ialah maut. Jadi setiap orang berdosa pasti berhubungan dengan maut. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Karena itu jangan ada orang yang bermegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Gereja ini kalau tanpa saya, wah gak bisa. Jangan Bapak Ibu. Saya mau beritahu, Pak Gembala aja gak berani bilang gereja ini karena saya. Bukan. Gereja ini saya tahu betul Bapak Ibu, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa beribadah meskipun ada jarak, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada 5 orang dibaptis, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Ayat terakhir dari saya Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kenapa kita rendah hati? Karena kita tahu semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Kuasa kasih karunia menerima engkau, kasih karunia menuntun engkau, dan kasih karunia menyadarkan engkau bahwa engkau diciptakan berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk belahan bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita tutup mata kita sejenak sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus setiap bulan kita lakukan. Itu memperingati bagaimana karya Tuhan yang sempurna di atas kayu salib. Untuk menebus dosamu. Bukan menunggu perbuatanmu benar, tapi untuk menebus dosamu. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya di waktu yang singkat ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mengatakan bahwa aku tidak diterima. Saudaraku gak ada yang mau sama saya. Orang tua aku membenci saya. Mungkin Bapak Ibu berkata gak ada teman-teman yang mau berteman dengan saya. Hari ini ada kabar baik Bapak Ibu. Tuhan mau menerima engkau. Dan Tuhan sudah siapkan rancangan yang damai sejahtera. Mungkin dari Bapak Ibu mau berkata bahwa Tuhan aku gak tahu aku harus kemana. Semua jalan seolah-olah tertutup. Bertobat Bapak Ibu. Karena hanya melalui kasih karunia. Firman Tuhan berkata biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakimu. Sehingga jalanmu menjadi terang dan menuju kepada rancangan Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Yang ketiga Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa engkau tidak sadar. Bahwa engkau adalah biji mata Tuhan. Biarlah lewat anugerah Tuhan engkau tahu siapa dirimu. Saya juga mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin sedang mengalami masalah kehidupan. Entah itu keluarga, pekerjaan, anak. Setiap minggu di saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu berdoa. Bagi Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi berhubungan dengan Tuhan. Engkau yang memiliki masalah, engkau yang merasa tidak berharga, engkau yang mengalami jalan buntu,
engkau yang memiliki masalah anak, pasangan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Terima kasih, terima kasih. Wow, terima kasih, terima kasih. Sheke bahaya rapatari alabasyak. Saya minta Pak Gembala untuk berdoa. Sheke rapatari alabasyak. Semua tutup mata. Tidak ada yang membuka mata. Renungkan firman Tuhan. Saya hanya menuntun saudara. Bukan saudara hanya mengikuti doa saya, tapi menuntun saudara supaya baik. Katakan dalam hati dan sungguh-sungguh ucapkan dengan mulut saudara. Bapa dalam sorga. Bapa dalam surga. Saya sadar. Saya sadar. Bukan karena kebaikan saya. Bukan karena kebaikan saya. Tapi oleh karena kasih karunia. Karena oleh kasih karunia. Kalau saat ini. Kalau saat ini. Kami mendengar firman-Mu. Kami mendengar firman. Hanya oleh karena kemurahan-Mu. Hanya oleh karena kemurahan. Saya diselamatkan. Saya diselamatkan. Bukan kesalehan saya. Bukan kesalehan saya. Bukan kebaikan saya. Bukan kebaikan saya. Semata-mata. Semata-mata. Karena pengorbanan-Mu Karena Tuhan. pengorbanan-Mu Di atas kayu salib. di atas kayu salib. Itu memerdekakan saya. Memerdekakan saya. Saya percaya. Saya percaya. Dan saya mengaku. Dan saya mengaku. Bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Jalan keselamatan. jalan keselamatan. Saya terima Tuhan. Saya terima Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan Kau telah memberikan otoritas. Engkau telah memberikan Yaitu otoritas, kuasa firman-Mu. yaitu kuasa firman. Saya perintahkan Saya perintahkan segala masalah segala masalah yang menghantui saya. yang menghantui saya. Orang lain yang menyakiti hati saya. Orang lain yang menyakiti hati Dalam saya. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan Engkau Aku perintahkan engkau keluar. keluar. Tinggalkan Tinggalkan segala nasib yang buruk segala nasib yang buruk yang aku terima yang aku terima. karena tidak sepengetahuanku Karena tidak di sepengetahuan luar imanku. di luar iman. Sekarang aku percaya Sekarang aku percaya. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku adalah orang yang sangat diberkati. Aku adalah orang yang Mulai hari ini aku berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia. kasih karunia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang sudah menerima kasih karunia dan percaya katakan amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang kasih. Saya panggil hamba Tuhan. Kita akan masuki perjamuan kudus. Setiap bulan kita memperingati bukan hanya menjadi tradisi atau kebiasaan, tapi sungguh-sungguh kita menghargai apa yang telah Tuhan kerjakan. Bapa dalam sorga, sebentar kami ambil perjamuan Tuhan. Kami tahu kasih karunia-Mu sendiri, kami ada sampai detik ini. Dengan segala melewati masalah problem hidup, bahkan melewati hal-hal yang menakutkan, tapi kami ada karena perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami ambil bagian perjamuan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Bagi saudara yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang saudara bagi berdiri. Yes, thank you Kau Lord. menderita gantikanku. Oh, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saudara, pada waktu malam Tuhan Yesus mau diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Horamasyana. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama-Nya. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita. Setelah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kata-kata meterai adalah kata-kata hukum yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan. Saudara sudah dibeli dengan darah yang mahal. Amin. Saudara sudah diselamatkan, menerima kasih karunia. Sebab itu, jangan ada lagi perkataan sia-sia keluar dari mulutmu. Mari kita kacauan tangan kawan kita. Kuramasyana mata. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Ucapkan terima kasih. Puji syukur di hadirat Tuhan. Kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu, tak terselangi, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih karunia sudah menyelamatkan engkau. Kasih karunia-Nya sudah menyembuhkan engkau. Kasih karunia-Nya sudah menebus engkau dari segala kutuk. Diganti berkat, diganti penyertaan. Engkau memiliki masa depan yang luar biasa. Penuh pengharapan. Amin. Bukan dari kata orang, bukan dari orang lain atau situasi atau politik. Tetapi masa depan itu sudah diberikan oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua berkata, amin. Berikan tepuk tangan, mari kita kumpulkan gelas-gelas. Silakan duduk saudara.
saudaraku yang kekasih, ini minggu pertama dari bulan April. Kita akan memberikan persembahan buah sulung, ucapan syukur. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu Bapak. Kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami terima karena Engkau Allah yang baik, amat baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan buah sulung, perpuluhan korban tatangan, ucapan syukur. Tuhan, biarkan semua persembahan ini menjadi berkat buat kerajaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua berkata, amin. Bagi yang online silahkan saudara memberikan persembahan. Yang mau pakai QR code silahkan. Saudaraku, ada beberapa pengumuman dan cepat saya akan sampaikan. Sebentar lagi ada baptisan, yaitu baptisan air. Ada 5 orang yang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu nanti mulai tanggal 5 dan tanggal 12 April, cuma 2 minggu saudara, mulai jam 7 malam. Saudara yang ikut pengajaran atau SPS, saya pasti selamat. Jadi dalam kekristenan tidak ada kata mudah-mudahan, pasti selamat. Kalau saudara masih ragu-ragu, saudara silakan ikut, cuman 1,5 jam lewat Zoom. Cuman dibatasi 10 orang, ya mungkin hanya tinggal 4 orang yang belum. Tapi sekalipun tidak ada kita teruskan karena ini sangat penting sekali. Banyak orang, banyak pengajaran yang sudah melenceng. Nah saudara tidak dipungut biaya, nanti saudara yang ikut silahkan saudara minta makalahnya lah istilahnya ya. Lalu ibadah Jumat Agung tanggal 15 hanya 2 kali ibadah, jam 10 dan jam 5 sore. Saya rasa tidak ada yang lainnya saudaraku. Ya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Kura masyada mata karalama. Kura masyada mata. Saudaraku yang kekasih. Kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada saudara saya. Sekarang terimalah saudaraku. Bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan.